Rawa Cangkring dan Air Mata Sang Penunggu. Desa Cibuniwangi di Banjarharjo dengan udaranya yang sejuk dan dikelilingi perbukitan memang terkesan damai. Namun, di balik kedamaian itu terdapat sebuah mitos kuno yang diwariskan dari mulut ke mulut, khususnya tentang tempat yang disebut Rawa Cangkring, lokasi yang konon merupakan titik air pertama desa. Air yang tersembunyi dan harum, nama Cibuniwangi yang berarti air yang tersembunyi yang harum, bukanlah sekadar nama biasa. Sesepuh desa percaya, nama itu merujuk pada sebuah mata air purba di kedalaman Rawa Cangkring, sebuah ceruk cekungan di lereng bukit yang ditumbuhi pohon-pohon cangkring tua yang rimbun. Konon, pada masa paceklik hebat, ratusan tahun lalu, ketika seluruh Brebes kering kerontang, Rawa Cangkring tetap mengalir jernih. Namun, air itu hanya muncul saat ada yang benar-benar membutuhkan dan datang dengan niat suci. Sebab, rawa itu dijaga oleh sesosok penunggu air. Penunggu itu bukanlah hantu yang menakutkan, melainkan sosok perempuan jelita berbalut kain hijau lumut. Ia dikenal sebagai Nyi Mas Wening, roh yang diyakini merupakan perwujudan dari doa para karuhun, leluhur, agar desa tidak pernah kekurangan air. Nyi Mas Wening inilah yang menjaga kebunian, ketersembunyian, dan kewangian, kesucian air Cibuniwangi. Pantangan malam penuh bintang masyarakat Cibuniwangi memiliki satu pantangan besar terkait Rawa Cangkring. Tidak seorang pun boleh mendatangi rawa itu sendirian setelah waktu sandekala, maghrib, apalagi pada malam Jumat Kliwon. Alasannya, pada malam-malam itu Nyi Mas Wening konon sedang menangis. Air matanya yang beninglah yang dipercaya menjadi sumber air utama Rawa Cangkring. Tangisan itu bukan karena kesedihan, melainkan karena ia sedang membersihkan diri dari segala kekotoran niat yang dibawa manusia. Jika ada penduduk yang nekat mendekat saat Nyi Mas Wening menangis, ia akan mengalami salah satu dari dua hal mistis: disasarkan, dikelabui. Orang itu akan berjalan memutar di tempat yang sama, mendengar suara-suara aneh, dan mendadak merasa sangat haus. Seolah-olah seluruh air di rawa menghilang. Ia baru bisa kembali ke jalan yang benar saat azan subuh berkumandang, mencium aroma wangi yang mematikan. Jika Nyi Mas Wening merasa orang itu memiliki niat jahat atau kesombongan, orang tersebut akan mencium aroma wangi bunga kenanga yang sangat pekat. Aroma ini perlahan akan membuatnya pusing dan pingsan, dan saat terbangun, ia akan mendapati dirinya terperangkap lumpur dingin di tepi rawa. Kisah si penjual tanah. Beberapa tahun lalu, konon ada seorang pendatang yang ingin membeli tanah di sekitar Rawa Cangkring untuk dijadikan villa komersial. Ia meremehkan cerita Nyi Mas Wening. Pada suatu malam, ia datang ke rawa dengan membawa lilin dan dupa, berniat bernegosiasi dengan penunggu tempat itu. Ia berjanji akan merawat rawa itu dengan baik. Tepat tengah malam, ia melihat samar-samar sesosok bayangan hijau sedang duduk di tepi rawa. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatapnya. Tak lama kemudian, ia mencium aroma wangi kenanga yang amat menusuk. Seketika, ia merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Saat ia sadar keesokan harinya, ia sudah berada di pinggir jalan desa, kotor dan demam tinggi. Yang membuatnya kapok, ia mendapati saku bajunya penuh dengan lumpur kering, dan di atas lumpur itu terdapat selembar daun cangkring yang sudah layu. Sejak saat itu, ia membatalkan niatnya membeli tanah. Ia menyadari air yang tersembunyi itu tidak membutuhkan uang atau perjanjian komersial, melainkan kesucian hati dan penghormatan agar desa Cibuniwangi tetap harum, wangi di mata para leluhur dan penunggu air. Pesan moral mistik. Masyarakat Cibuniwangi meyakini selagi mereka menghormati alam dan menjaga kesopanan, Nyi Mas Wening akan terus membiarkan air matanya, sumber air, mengalir tanpa henti untuk menghidupi desa.